Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimin. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri yang kita rayakan hari ini sejatinya merupakan momen yang sangat tepat bagi kita untuk kembali ke jalur yang benar, untuk mudik ke tempat tinggal kita sesungguhnya yaitu surga. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada yang mulia manusia kali pertama di dunia diciptakan tinggal di surga yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi sampai lahirlah kita saat ini. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Apa itu yang dimaksud dengan khalifah? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa khalifah yang dimaksud adalah manusia yang merupakan pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk berlaku adil terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok manusia yang dijadikan sebagai khalifah, malaikat tidak ada yang percaya. Namun, mereka nantinya makhluk yang diciptakan ini justru merusak dan menumpahkan darah. Dalam kitab tafsir Jalalain disebut bahwa merusak yang dimaksud adalah dengan melakukan berbagai maksiat. Lebih terang, Imam Al-Syawi menegaskan bahwa merusak yang dimaksud dengan keputusan kekuatan syahwat. Sedangkan menumpang darah merupakan ekspresi dari keputusan kekuatan amarah. Mendengar protes malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia lebih mengetahui atas keputusannya itu. Dijelaskan lebih lanjut oleh Imam Syawi bahwa ada satu potensi manusia yang tidak dilihat malaikat, yaitu keputusan akalnya yang melahirkan keutamaan dan kesempurnaan. Imam Jalaluddin Suyuti menambahkan bahwa hal yang tidak diketahui malaikat itu adalah kemaslahatannya yang dilahirkan dari Nabi Adam. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai anak cucu harus dapat menjadi khalifah dari Nabi Adam, penggantinya yang meneruskan dan menjaga bumi sebagai langkah mudik kembali ke surga tempat kita berpulang. Sebab hanya orang-orang yang dapat menjaga nafsu yang dapat kembali mudik ke tempat asalnya. Dalam hal ini, surga yaitu orang yang tidak merusak bumi, baik secara lahir dengan membuang sampah sembarangan, mendebang pohon seenaknya dan lain-lainnya, ataupun dengan perilaku maksiat. Juga orang yang tidak menumpah darah, baik secara lahir dengan seenaknya menumpahkan darah orang lain, ataupun secara yang lebih sederhana yaitu mudah mengeluarkan amarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang menegaskan siapa yang dipersilakan untuk memasuki surganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang dimasuk ke dalam surga. Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain menegaskan bahwa pemilik jiwa yang tenang ialah orang yang beriman. Diperjelas dalam kitab Hashim Al-Syawi bahwa jiwa yang tenang yaitu bukan saja orang yang beriman,
Melainkan ada juga yang menyebut orang ridho atas ketepatan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang selalu menenangkan jiwanya dengan berzikir atau menyebut asma Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikrullah ya'lamul imani wa bara'atum minan nifaqi wa hisnun minasyaitani wa hirzu minan niron." Yang artinya, zikir kepada Allah merupakan tanda iman, penebas dari kemunafikan, benteng dari setan, penjaga dari neraka. Adapun yang dimaksud dari hamba-hambaku yang disebut akan membersamai orang yang berjiwa tenang adalah orang-orang soleh, sebagaimana yang disebut dalam kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir Marah Labid. Oleh karena itu, jamaah sholat Idul Fitri sekalian, mari kita memperbanyak zikir, mengurangi maksiat, minimalkan perilaku merusak bumi, dan membatasi amarah kita. Itulah sesungguhnya pelajaran yang harus diterapkan oleh kita. Selepas menuntaskan berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan, dan begitulah insya Allah semoga kita semua jadi bagian dari pemilik jiwa yang tenang, yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan untuk masuk ke surganya bersama hamba-hambanya yang saleh-saleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdihi wahdahu wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wattaqullaha alaikum tuqlihuna illallahi wa ala ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Mi'ul qaribun mujibu da'awati wa qadiya hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.